Tuhan, Engkau tolong teman yang mendengar ini Tuhan. Siapapun pemirsa dimanapun mereka berada, Engkau yang maha hadir, maha tidak terbatas itu, jamah dan pulihkan dia. Yang ketakutan, Engkau yang pulihkan dia. Engkau yang menjadi manusia untuk melenyapkan ketakutan. Lenyapkan ketakutan dalam diri kami masing-masing. Salam, jumpa lagi dengan Ayub. Hari ini saya mau melanjutkan kisah tentang saya pernah mimpi 3 alasan mengapa Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, 3 alasan mengapa Allah menjadi manusia di Yesus Kristus Tuhan, saya sudah pernah tulis dalam buku ini. Dan hari ini saya mengutip salah satunya tentang bagaimana alasan Allah menjadi manusia dalam Yesus. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai yang ke-16, di sini tertulis alasannya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memunahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itu sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, ini kan bersambung dari mimpi saya. Ketika saya berdiri dari ketinggian di bawah peta bumi, lalu saya mengutip dan menunjuk seperti ini. Listen to me, your island, pay attention to me, the nation. Dengarkan aku, hai pulau-pulau, perhatikan aku, hai bangsa-bangsa. Mengapa yang Maha Kuasa memilih menjadi manusia dan Yesus? Dan ini 3 alasannya. Alasan pertama adalah supaya karena iblis yang berkuasa atas maut harus dipunahkan. Karena iblis yang berkuasa atas maut harus dipunahkan, makanya dibilang karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memunahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapapun nabi yang terkenal, apapun Musa sekalipun, sejak Adam sampai dengan saat ini, mau tetap berkuasa. Nabi siapapun pasti mati, iblis menaklukkannya. Itu sebabnya Allah harus jadi manusia dalam Yesus, supaya dengan kematian Yesus, iblis dapat dipunahkan. Demi saudara dan saya, Yesus menjadi manusia. Itu sebabnya saya menantang teman-teman, jangan pernah takut kepada iblis. Bukan karena kita takut dengan kemampuan kita, bukan. Tetapi karena Yesus di dalam diri kita, adalah Yesus yang berkuasa yang telah menaklukkan setan iblis. Kekuatan yang sama yang dalam diri kita memampukan kita untuk mengusir setan iblis. Di dalam Markus 16 dikatakan tanda-tanda menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku, kata Yesus. Yang kedua, alasan kedua adalah karena maut yang berkuasa melalui ketakutan harus dilenyapkan. Jadi kalau engkau yang suka takut cuma kecoa aja takut, jalan di malam-malam takut, dengarkan ini. Ayat ini berkata bahwa supaya dengan jalan demikian Yesus membebaskan engkau dan saya yang seumur hidup berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Kalau engkau takut kepada maut, engkau adalah hamba. Dan karena itu engkau perlu mengenal kebenaran supaya kebenaran memerdekakan. Dan hal yang ketiga atau alasan ketiga mengapa Allah menjadi manusia dan Yesus, karena Allah lebih mengasihi keturunan Abraham daripada para malaikat. Dikatakan bahwa sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itu adalah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Nah, seringkali dikatakan gini, saya bukan malaikat. Saya kan bukan malaikat. Ya saya masih jatuh itu karena saya bukan malaikat. Salah menurut ayat ini.
Allah lebih mengasihi kita, keturunan Abraham, daripada malaikat-malaikat. Bahkan lebih daripada itu. Malaikat berdosa, malaikat tidak dapat dipulihkan. Tetapi engkau dan saya kalau berdosa, masih ada kuasa darah Yesus yang mengampuni dosa kita, yang menyucikan kita, dan membuat kita bisa kembali kepada Dia. Itu sebabnya dimanapun engkau berada, jangan pernah takut. Dia menjadi manusia mati untuk saudara saya, supaya iblis dipunahkan. Dia menjadi manusia dalam Yesus, supaya ketakutan dilenyapkan. Sekarang lagi saya nulis buku judulnya Terjepit Namun Melejit. Kisah tentang orang Israel. Mereka di tengah-tengah, di depan Laut Kulsum, di belakang ada tentara Firaun. Tetapi mujizat terjadi, makin terjepit, nama Tuhan dimuliakan. Ketika engkau dan saya mengalami masa-masa tertentu, masa-masa terjepit yang merasa tidak bisa berdaya, dengarkan ini. Allah menjadi manusia dan Yesus supaya Dia menolong saudara, Dia bisa menolong saya. Dia menolong orang Israel, Dia juga menolong kita yang Kristen. Di mana pun engkau berada, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang. Dia yang sama yang menjadi manusia di dalam Yesus. Karena Dia yang sama pernah merasakan apa yang kita rasakan. Dia menjadi manusia seperti kita supaya Dia tahu bagaimana engkau marah. Supaya Dia tahu bagaimana engkau merasa tertolak, bagaimana engkau merasa tidak berdaya, engkau merasa tidak bisa. Biar saya doa buat engkau pendengar rumah. Tuhan, engkau tolong teman yang mendengar ini Tuhan. Siapapun pemirsa dimanapun mereka berada, engkau yang maha hadir, maha tidak terbatas itu, jamah dan pulihkan dia. Yang ketakutan, engkau yang pulihkan dia. Engkau yang menjadi manusia untuk melenyapkan ketakutan. Lenyapkan ketakutan dalam diri kami masing-masing, supaya kami punya impian bisa terwujud. Impian kami bisa dapat dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit engkau sembuhkan, yang tidak berdaya engkau pulihkan kembali. Dan biarlah kami bangkit kembali bersama Tuhan kami bisa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin.